Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Selamat pagi. Tidak terasa kita hari ini telah memasuki hari Rabu Abu, yaitu sebagai masa awal memasuki masa Prapaskah. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan budi kita akan melaksanakan ibadah Rabu Abu pada kesempatan pagi ini. Ibadah kita akan diawali dengan lagu pembukaan Hanya Dibulah Aku. Marilah kita siapkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan cinta kasih Allah senantiasa beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tidak terasa hari ini kita dipertemukan kembali dengan hari Rabu Abu sebagai awal permulaan kita memasuki masa Prapaskah. Pada hari ini kita bersama-sama ditandai dengan menerima abu dan juga melaksanakan pantang serta puasa sebagai ungkapan pertobatan kita di hadapan Allah. Marilah agar kita semakin layak dan pantas bersama-sama kita menyesali segala dosa dan kekurangan kita di hadapan Tuhan dengan doa saya mengaku. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau menaruh belas kasih kepada semua orang. Perkenankanlah para pengikut Kristus memasuki masa Prapaskah ini dengan menentang kuasa kejahatan. Semoga kami dapat menyangkal diri dan menemukan kekuatan melalui berpantang dan berpuasa dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau
dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda. Bacaan pertama. Pembacaan dari kitab Yoel. Sekarang beginilah sabda Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini. Kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan Mizpah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celaka, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka, mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka? Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasih kepada umat-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Manusia hidup bukan saja dari makanan, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Semoga Tuhan serta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi.
maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram kamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan anak yang terkasih dalam Kristus, seperti di depan tadi bahwasanya hari ini kita merayakan hari Rabu Abu, masa permulaan Prapaskah yang merupakan masa pertobatan. Hari ini juga merupakan hari pantang dan puasa. Doa, pantang, puasa, dan berbuat kasih kepada sesama harus kita hayati dengan kesungguhan hati, menjadi sebuah jalan pertobatan. Maka marilah kita memasuki masa tobat ini dengan kesungguhan hati dan gembira, agar kelimpahan rahmat belas kasih menggerakkan hati kita untuk semakin mengasihi Allah dan sesama. Baik anak-anak, jadi mulai hari ini kita sudah memasuki masa Prapaskah yang diawali dengan hari Rabu Abu. Maka mulai hari ini juga kita diminta untuk memulai aksi puasa pembangunan atau yang biasa disebut APP. Apa itu aksi puasa pembangunan? Aksi puasa pembangunan adalah aksi pertobatan yang diwujud nyatakan dalam tindakan-tindakan. Tindakan apa saja? Yang pertama adalah olah rohani, yang kedua olah jiwani, yang ketiga mati raga. Nah, apa saja olah rohani itu? Olah rohani bisa dilakukan dengan tindakan tekun dalam doa. Misalnya, anak-anak biasanya itu berdoa bersama anggota keluarga yang biasanya 1 minggu 1 kali. Mulai masa Prapaskah ini ditambah, misalnya menjadi 3 kali dalam 1 minggu, atau 4 kali dalam 1 minggu, atau bahkan setiap hari.
atau bisa juga dengan devosi, ya, bersama dengan anggota keluarga, misalnya bersepakat selama masa Prapaskah ini mau mengunjungi 9 tempat ziarah Gua Maria, misalnya seperti itu. Atau selama Prapaskah ini akan mengunjungi Gua Maria Sendang Sriningsih setiap hari, bisa seperti itu. Bebas, anak-anak boleh melakukan yang mana saja dan berapa saja, yang penting jumlahnya ditambah dari biasanya. Atau hanya dengan membaca renungan harian setiap hari, atau membaca sabda Tuhan atau kitab suci setiap hari di rumah, juga bisa seperti itu, masuk dalam tindakan olah rohani. Yang kedua, olah jiwani. Contohnya, semakin berpikir positif, ya, tidak mudah berpikir negatif. Ya, jadi mengarahkan pikiran untuk selalu berpikir positif. Lalu mudah memaafkan, tidak mudah marah, menahan rasa marah. Jadi kalau rasanya ingin marah, lalu ditahan. Lalu mencoba juga untuk memaafkan orang yang sudah membuat kita marah. Lalu mudah memberi, mudah terlibat, dan masih banyak lagi. Akhirnya akal budi dan kehendak bebas kita menjadi semakin cerdas. Itu adalah olah jiwani. Lalu yang ketiga, mati raga. Tindakan mati raga. Selama 40 hari dalam bentuk berpantang kecil, berpantang, atau berpuasa. Nah, apa itu berpantang kecil, pantang, dan puasa? Pantang kecil adalah mengurangi sebagian kesenangan. Jadi kesenangan kita apa, itu dikurangi. Itu termasuk tindakan pantang kecil. Lalu pantang adalah menolak sebagian kesenangan. Jadi kesenangan kita apa, itu kita kurangi, lalu kita lakukan sebagian saja. Lalu puasa adalah menolak semua kesenangan. Jadi kesenangan-kesenangan kita tidak kita lakukan selama masa Prapaskah. Nah, tadi ada pantang kecil mengurangi sebagian kesenangan, contohnya apa? Misalnya yang biasanya suka makan daging selama masa Prapaskah, mengganti daging menjadi tahu atau tempe. Yang biasanya suka main game, lalu dikurangi, misalnya biasanya sehari itu 2 jam, selama masa Prapaskah dikurangi menjadi 30 menit. Yang ini suka bepergian menggunakan kendaraan, mobil atau motor selama masa Prapaskah, kalau dekat-dekat diganti dengan naik sepeda, ini mengurangi bensin. Lalu yang biasanya suka jajan atau kuliner, setiap hari jajan, dikurangi, ya, dikurangi menjadi 2 kali seminggu saja jajannya. Contohnya seperti itu, ya. Nah, anak-anak, semua tindakan ini harus disadari bahwa saya melakukan ini, saya persembahkan kepada Tuhan sebagai bentuk aksi puasa pembangunan. Lalu tadi ada pantang, menolak sebagian kesenangan, ya, yang biasanya itu suka minum manis, tidak minum manis. Yang biasanya suka makan nasi, tidak makan nasi. Yang biasanya suka piknik, tidak piknik, ya, menolak sebagian kesenangan. Apapun kesenangan kita, lalu tidak kita lakukan, ya, kita lakukan sebagian saja, itu menolak sebagian kesenangan. Lalu puasa, menolak semua kesenangan dan mengurangi jumlah makan. Pada puasa ini ada aturannya, yaitu makan sekali dalam sehari.
dan tidak menikmati kesenangan yang lain, ya. Semuanya tetap dalam kesadaran bahwa apa yang kita lakukan kita persembahkan untuk Tuhan. Nah, anak-anak, untuk anak-anak SD Pangutiluhur Sugio Pranoto, kita juga ada aksi kuasa pembangunan berbentuk kotak atau celengan APP. Nah, anak-anak, mulai hari ini nanti anak-anak diminta untuk membuat celengan APP. Celengan APP itu dari bahan apa? Dari bahan apa saja yang kalian punya. Misalnya punyanya kardus seperti ini, atau botol minum, atau kaleng apapun ya yang bekas, boleh kalian gunakan lalu kalian buat menjadi celengan. Nah, sekolah sudah menyediakan stiker ya, stiker untuk APP anak-anak ya, bisa diambil di tata usaha. Di sana ada tema APP, tinggallah dalam Kristus, berbela rasa dan berpengharapan, celengan APP. Nanti kalian tempel di kotak yang kalian punya, kotak ataupun botol celengan APP kalian masing-masing. Nah, kalau anak-anak sudah melakukan tadi bentuk-bentuk tindakan pantang kecil atau pantang atau puasa, ya kalian sudah mengurangi jajan. Hasil dari mengurangi jajan tadi kalian masukkan di dalam celengan APP yang anak-anak punya. Nah, kapan ini dilakukan? Ya, sepanjang masa Prapaskah. Ya. Kalian bisa mengisinya. Ya, bahkan setiap hari pun kalian juga boleh untuk mengisi. Nah, selama masa Prapaskah anak-anak mengisi kotak atau celengan APP ini, lalu kapan akan dikumpulkan di sekolah? Dikumpulkan di sekolah setelah Paskah. Jadi setelah Paskah nanti anak-anak boleh mulai mengumpulkan celengan APP anak-anak. Lalu juga paling lambat tanggal 22 April 2022 itu pengumpulan celengan APP anak-anak. Nah, nanti untuk orang tua wali murid juga akan diberikan amplop persembahan. Amplop persembahan ini nanti juga dikumpulkan setelah Paskah. Lalu uang yang terkumpul itu akan digunakan untuk apa? Uang yang terkumpul dari celengan APP anak-anak dan juga dari persembahan Paskah itu sudah diatur dalam surat edaran Yayasan Pangutiluhur yang dikeluarkan tanggal 1 Maret tahun 2022. Di sana sudah diatur bahwa 75% uang yang terkumpul dari celengan APP dan kotak persembahan diserahkan kepada gereja. Dan 25% diserahkan kepada Yayasan Pangutiluhur sebagai dana ASOM atau aksi sosial orang miskin. Nah, di situ kita terlibat berbagi berkat kepada mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir dan difabel. Ya, anak-anak, sesuai dengan tema APP kita yaitu tinggallah dalam Kristus, berbela rasa dan berpengharapan, kita diminta semangat untuk melakukan aksi kuasa pembangunan dengan kesadaran bahwa apa yang kita lakukan kita persembahkan untuk Tuhan. Maka sekolah menghimbau anak-anak untuk semangat dalam mengisi celengan APP anak-anak, semangat dalam melakukan pantang kecil, pantang maupun puasa, sehingga nanti kita layak untuk menerima Tuhan pada masa Paskah. Demikian, terima kasih. Mari Bapak Ibu dan anak-anak kita lanjutkan ibadat kita dengan
doa umat. Nanti mohon dijawab dengan kasihanilah umatmu ya Tuhan. Bapa menghendaki umat manusia untuk selalu dekat dengannya. Namun kedekatan itu ternoda oleh dosa yang selama ini kita lakukan. Maka pada masa yang penuh rahmat ini, marilah kita membuka kesempatan untuk berdamai dengan Bapa dan dengan penuh keyakinan berseru kepadanya. Ya Bapa, semoga masa tobat ini mendorong seluruh umat Kristiani kembali membangun harapan dan niat yang tulus untuk senantiasa melayani sesamanya dengan rendah hati. Marilah kita mohon, kasihanilah kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga seluruh warga masyarakat senantiasa berupaya mewujudkan perdamaian dan mengatasi segala konflik maupun perpecahan dengan penuh kasih. Marilah kita mohon, kasihanilah kami ya Tuhan. Ya Bapa, berkenanlah hadir bagi para korban peperangan yang masih terjadi di bumi ini. Semoga mereka dapat menemukan sumber-sumber kasih di tengah situasi yang tidak pasti. Marilah kita mohon, kasihanilah kami ya Tuhan. Ya Bapa, ajarilah kami memiliki mata dan hati yang selalu terbuka terhadap suara kaum kecil, miskin, serta mereka yang diperas. Semoga kami dapat memulihkan harga diri dan hak-hak mereka melalui talenta yang Engkau berikan bagi kami masing-masing. Marilah kita mohon, kasihanilah kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi kami semua yang sedang menghadapi wabah virus corona. Sembuhkanlah saudara kami yang sedang terjangkit. Terimalah bagi saudara kami yang sudah Engkau panggil, dan segera bebaskanlah kami semua dari pandemi wabah virus corona ini. Marilah kita mohon, kasihanilah kami ya Tuhan. marilah kita hening sejenak menyampaikan permohonan kita masing-masing. Marilah kita mohon, Kasihanilah kami ya Tuhan. Bapa yang murah hati, Engkau mencintai kami semua dengan kasih yang tidak terbatas. Perkenankanlah kami untuk ambil bagian dalam mewartakan kasih-Mu, sehingga bumi yang kami tinggali ini menjadi rumah yang penuh kasih dan harapan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah semua doa dan doa kita satukan dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Allah Bapa, sumber belas kasih, kami bersyukur karena boleh memasuki awal masa tobat ini. Berilah kami bantuan-Mu agar pantang dan puasa kami berkenan di hati-Mu, serta berguna bagi keselamatan kami sekarang ini dan kelak pada saat kami memasuki hidup abadi. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan berserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian yang ada di tempat ini, anak-anak di rumah, para orang tua, senantiasa dalam naungan dan lindungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan anak yang terkasih, ibadat kita sudah selesai.
marilah kita bersama-sama memasuki masa Prapaskah ini dengan hati yang mantap, dengan pertobatan yang sejati, dan semoga kita pun kelak dapat menyambut Paskah dengan sukacita. Selamat pagi dan berkah dalam. Lagu penutup hanya Dulu Yesus Berkuasa.